tulis surat secara resmi, mereka gelar siaran pers, mereka kirimkan ke Presiden Jokowi, mereka tekan, mereka paksa, mereka ancam. Insya Allah, luar biasa, tekanannya nggak main-main saudara, dan mereka berhasil. Saat ini pengadilan hak asasi manusia baru seminggu sudah mulai dibuka saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Presiden kita goyang saudara, ditekan kanan kiri, ditekan dalam dan luar negeri saudara. Kita lanjutkan saudara. Sebelum reformasi tahun 1998, setiap orang yang mau menjadi pejabat publik di Indonesia, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu ada litsus saudara. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Setiap calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon anggota dewan, semua diperiksa. Ada keterkaitan apa dia dengan PKI? Bagaimana pertemanannya, bagaimana kekerabatannya, bagaimana kekeluargaannya, dan yang lebih penting bagaimana ideologinya saudara. Diperiksa satu persatu, diinterogasi, ditanya, diteliti, diperiksa, ditelusuri. Begitu teridentifikasi bahwa dia punya hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan ideologi PKI, batal, tidak dilantik. Itu sebelum tahun 98 saudara. Tapi begitu reformasi 1998, litsus dihapus. Enggak ada lagi litsus saudara. Litsus dihapus saudara. Saudara, begitu litsus dihapus, akhirnya kita lihat kader-kader PKI, anak-anak PKI, mereka masuk ke dewan saudara, mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi pejabat-pejabat publik. Fakta saudara. Sampai ada anggota DPR RI saudara dari salah satu partai menjadi ketua komisi saudara. Begitu berhasil dia masuk ke DPR jadi ketua komisi, dia tulis sebuah buku dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Bukan fitnah, fakta. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi satu buku dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Dia mau ledek umat Islam, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pejuang-pejuang Islam. Hei, kalian memusuhi PKI, sekarang aku jadi anggota DPR, mau apa umat Islam? Dan catat baik-baik saudara, saat ini di DPR RI tidak kurang dari 100 anggota DPR RI teridentifikasi sedang mengusung ideologi PKI. Takbir, sallu ala nabi. Makanya kami sudah catat tuh 100 lebih nama-namanya, lengkap dengan alamatnya. Lo kok dicatat Habib? Andai kata besok PKI khianat lagi, tinggal kita datengin potong atu-atu. Ya kita catat dulu dong alamatnya saudara. Nah kalau kita nggak catat besok nyarinya susah. Kira-kira jelas tidak? Karena mereka juga nyatet siapa nih musuh PKI. Oh Habib Soleh, dicatat tuh Beb. Dicatat. Jadi kalau mereka besok bangkit, Habib Soleh nomor 1 dipotong. Kalau saya nggak masuk daftar, udah dipotong duluan. Takbir, sallu ala nabi. Itu namanya indikasi kebangkitan PKI saudara. Nggak sampai di situ saudara, mari kita lanjutkan lagi saudara. Beberapa produser film, sutradara film membuat film-film tertentu yang ingin menyentuh simpatik masyarakat untuk bisa menyintai PKI saudara. Film sunyi, film senyap saudara, itu menceritakan soal saudara orang PKI yang menjadi berperan utama dalam film tersebut saudara, supaya masyarakat yang nonton tertarik, simpatik, sehingga tercipta opini seolah-olah PKI itu korban, PKI itu teraniaya, PKI itu mazlum, kesian PKI, mereka tidak salah.
ini opini yang sedang dibentuk, saudara. Dan faktanya banyak anak-anak muda kita kini, saudara, merasakan PKI itu hanya korban. Mereka kesian kepada PKI, saudara. Ini yang sedang dibangun, saudara. Ini juga merupakan indikasi kebangkitan PKI. Enggak sampai di situ. Setelah mereka mendapat simpati, saudara, mereka sudah berani terang-terangan bikin konferensi pers, datang ke DPR RI, datang ke MPR. Mereka minta agar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan Marxisme, Leninisme, Komunisme untuk dicabut. Mereka berani datang, saudara. Jadi mereka bukan ngumpet-ngumpet lagi, saudara, karena udah mulai dapat simpatik, saudara. Enggak sampai di situ. Saat ini mereka berani gelar siaran pers, dibantu oleh Komnas HAM, dibantu oleh Kontras, dibantu oleh Setara Institut pimpinan Hendardi, saudara. Mereka tulis surat secara resmi, mereka gelar siaran pers, mereka kirimkan ke Presiden Jokowi, mereka tekan, mereka paksa, mereka ancam agar Presiden minta maaf kepada PKI. Masya Allah, luar biasa, tekanannya nggak main-main, saudara, nggak main-main. Tahu tekanan yang mereka lakukan? Seminggu yang lalu, pengadilan hak asasi manusia yang akan membela PKI sudah mulai digelar di Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional di Den Haag, saudara. Sudah digelar. Mereka mendapat simpatik dunia. Mereka katakan kami korban, kami dibantai oleh umat Islam, kami dibantai oleh ormas Islam, kami dibantai oleh para kiai dan santri, kami dibantai oleh tentara, kami dibantai oleh negara. Kami ini korban, kami dianiaya, kami dizalimi, kami minta keadilan. Dan mereka berhasil. Saat ini pengadilan hak asasi manusia baru seminggu sudah mulai dibuka, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Presiden kita goyang, saudara. Ditekan kanan kiri, ditekan dalam dan luar negeri, saudara.